Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Para bodhisattva tanpa kemunduran memperagung dan memurnikan negeri. Episode 956. Balasan karma lingkungan daripada Buddha itu akan agung dan murni. Tiada satupun yang tidak suka dan senang padanya. Di dalam ajaran Buddha, para pengikutnya memiliki kapasitas tajam dan dilengkapi dengan kebajikan yang maha mengagumkan. Di dunia itu, tanah, rumah, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya adalah demikian. Makhluk awam berdiam dalam 5 agregat sebagai balasan karma langsung mereka. Setiap orang bersungguh hati memahami lebih dalam. Kita sekarang mau lebih memahami tentang Subhuti. Sang Buddha sudah memberikan peramalan kepada Subhuti, mendapatkan peramalan yang akan diperoleh Subhuti di masa yang akan datang. Balasan karma lingkungannya adalah agung dan murni. Tiada satupun yang tidak suka dan senang padanya. Semua orang melihatnya akan merasa sukacita. Balasan karma lingkungannya, negerinya, tempat itu berlimpah dalam Buddha Dharma. Buddha Dharma sangat berjaya. Semua orang mempraktikkan sesuai dengan ajaran. Dalam Buddha Dharma, pengiringnya memiliki akar kemampuan tajam. Semua orang mempraktikkan sesuai Buddha Dharma. Secara alamiah penampilan mereka, kondisi kehidupan mereka, semua orang memiliki penampilan kebajikan yang agung. Awalnya Kasyapa mendapatkan peramalan. Semua orang di dalam negerinya adalah orang yang bijaksana. Sekarang di negerinya Subhuti, semua pengiringnya memiliki akar kemampuan tajam. Kebajikan besar dan agung, semuanya memiliki pelatihan diri. Negerinya tidak lain dan tidak bukan adalah murni dan tanpa noda. Semua yang ada adalah benda-benda yang berharga. Emas, perak, dan kristal, batu permata dan batu akik, banyak benda berharga, bunga mustika menutupi lantainya, dan lain-lain. Kondisi demikian sangat begitu indahnya. Ini adalah hasil mereka melatih diri. Selama tahun yang sangat panjang, bagaimana dengan Buddha Sakyamuni juga membina diri dalam waktu yang sangat panjang. Namun, ikrar dari Buddha Sakyamuni adalah dunia yang dipenuhi dengan kekeruhan ini, seperti Bodhisattva Ksitigarbha. Ikrarnya adalah masuk ke neraka untuk menyelamatkan semua makhluk yang sangat-sangat menderita. Ikrar dari Buddha Sakyamuni yakni berada di tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimbal lahir. Demikianlah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan batin dan kerisauan, sehingga di dunia sangat membutuhkan ajaran Buddha. Dia mengasihi para makhluk dengan hati yang maha welas asih dan memandang para makhluk sebagai anak satu-satunya. Tanpa kekuatan ikrar dari Buddha Sakyamuni, dunia kita yang harus menahankan penderitaan ini akan semakin tak tertahankan. Karena tanpa Dharma Buddha, maka prinsip kebenaran tidak dapat digunakan. Untuk menegakkan etika dan moral di dunia, maka inilah mengapa
Dharma Buddha harus menetap di dunia. Di Thailand, ada seorang nenek Jin Hua bernama Jin Hua. Nama yang bagus, tetapi nenek ini hidup menderita. Matanya sudah hampir buta. Tangan kanannya tidak dapat bergerak. Kaki kirinya pun diamputasi. Dengan kondisi seperti ini, nenek ini tinggal di sebelah wihara, di dapur yang lusuh dan lama. Tempat ini dipenuhi dengan tumpukan sampah. Dia tidak dapat membersihkannya. Satu tangan dan satu kaki. Bagaimana dapat membersihkan tumpukan sampah itu? Relawan Ceci menemukannya. Bagaimana dapat tinggal di tempat seperti ini? Kasihan sekali nenek ini. Mulailah mengumpulkan ratusan orang untuk menghimbau dan menghimbau. Banyak orang yang tidak tega melihatnya. Mari, semua orang membantu membersihkannya, membersihkan kamar ini, membersihkan sampai bagian dalam kamar. Bahkan, tempat tidur ditata kembali dengan baik. Selimut dan kelambu, semuanya ditata dengan baik. Bagian dalamnya menjadi bersih. Dapur menjadi sebuah ruangan yang terbuka luas. Nenek ini sebenarnya tubuhnya juga sangat kotor. Tidak tahu sudah berapa tahun tidak dibersihkan. Insan Ceci ingin memandikan dia. Dia sendiri tidak enak hati, tidak berani membiarkan orang memandikannya, terus bersikeras menolaknya. Seorang muda-mudi insan Ceci berlutut dan berkata, "Nenek, izinkan kami memandikan Anda. Setelah mandi, kita akan pergi ke dokter." Insan Ceci tidak takut tubuhnya yang kotor, tidak takut tubuhnya tidak bersih dan berbau. Mereka terus memohon dengan sedemikian. Pada akhirnya, dia membiarkan insan Ceci membersihkan tubuhnya. Seluruh kepala, wajah, dan tubuhnya kemudian selesai dicuci. Rupanya adalah seorang nenek yang sangat menggemaskan. Bahkan kemudian tubuhnya dan kakinya yang bernanah dan lain-lain, secara keseluruhan kondisi tubuhnya sangat tidak baik. Lalu mengantarnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, para relawan secara bergiliran menemani nenek. Setiap giliran ada 2 orang. Mereka menemani siang dan malam, tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Kehidupan nenek ini sudah berubah. Dulu berada di ruangan dapur sampah kotor seperti itu, ditemani oleh sampah. Melalui insan Ceci yang menunjukkan cinta kasih mereka, inilah Dharma. Dharma Buddha telah diserap di dalam batin mereka. Mereka telah menunjukkan cinta kasih mereka. Cinta kasih semua orang. Sebuah kegigihan bersama. Sesuatu tempat yang kotor tidak bersih. Tubuh manusia bau, busuk. Mereka menahankan bau ini. Menahankan yang demikian kotor seperti itu. Mereka memiliki metode demikian. Begitu banyak orang yang rela mengulurkan tangan membantu untuk melakukan hal ini, sehingga ruangan ini dapat benar-benar bersih. Inilah prinsip kebenaran Buddha Sakyamuni. Sejak 2000-an tahun yang lalu mengajarkan mengenai penderitaan. 4 kebenaran mulia, mengajarkan hukum sebab akibat, mengajarkan 6 paramita, 4 jenis pelatihan diri, 6 paramita dengan puluhan ribu praktiknya. Semua prinsip kebenaran ini
telah diungkapkannya. Bagi orang yang telah membangkitkan tekad untuk melatih diri, mereka telah melihat secara tuntas dan sadar akan penderitaan di dunia ini. Dengan menyaksikan penderitaan, mereka tahu akan berkah pada diri sendiri. Mereka telah memahami bahwa semua penderitaan di dunia ini adalah karena konsep sebab dan akibat. Semua orang telah jelas akan hal ini. Mulai sekarang, harus menjalankan jalan bodhisatwa di dunia, maka kita harus dapat bersabar. Di lingkungan yang begitu kotor, mereka telah mempraktikkan cinta kasih yang universal. Bukankah ini menunjukkan Buddha Dharma yang sempurna? Dipraktikkan di dunia ini yang perlu menahan penderitaan di tempat berdiam dari 5 kelahiran kembali. Di dunia yang penuh penderitaan ini, Buddha Dharma adalah berada di tempat seperti ini untuk menolong dan mencabut penderitaan para makhluk, membangkitkan cinta kasih semua orang untuk bersumbangsi. Ini adalah ikrar Buddha Sakyamuni. Oleh sebab itu, kita jangan curiga dan berkata, apakah Buddha Sakyamuni tidak cukup melatih diri di masa lampaunya, sehingga beliau harus datang ke dunia yang penuh kejahatan dan kekeruhan ini? Mengapa murid-murid yang telah menerima peramalan di masa mendatang akan mencapai kebudaan berada di negeri yang berwibawa dan agung? Balasan karma lingkungan. Semua orang hidup dengan baik di tempat tersebut. Ini adalah ajaran Sang Buddha. Jika tidak ada Buddha Sakyamuni, dari kehidupan ke kehidupan di dunia saha ini memberikan pengajaran dalam periode waktu yang lama, terus berhubungan dengan ajaran Buddha Dharma. Jika tidak demikian, bagaimana murid-murid tersebut mampu melatih diri, sehingga melatih diri juga harus melalui pembinaan diri dari 3 juta Buddha. Negeri di masa depan ketika para murid mencapai kebudaan. Demikianlah hal ini membuktikan di masa depan setelah mencapai kebudaan, selain negeri yang agung dan murni, ajaran Buddha juga berkembang. Setiap orang memiliki pencapaian dalam pembinaan diri mereka. Tanah di negeri, harta benda, tidak peduli apakah tanah di negeri tersebut, rumah tangga semua orang, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Semua terlihat begitu agung dan murni. Semua tampak begitu agung. Tribun observasi dan paviliun semua tidak lain adalah terbentuk dari benda berharga. Ini merupakan negeri di masa depan ketika Subhuti mencapai kebudaan. Kita, makhluk awam, manusia awam, tempat di mana makhluk hidup berdiam adalah di tempat demikian. Dunia yang harus menahan dengan kesabaran, dunia saha. Kita manusia awam bukan hanya di dunia luar, kita harus menahan dengan kesabaran adalah kita berdiam di dalam 5 skanda. 5 skanda, semua orang tahu 5 agregat. Rupa, suara, bebauan, rasa sentuhan, dan bentuk-bentuk pikiran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat segala macam hal. Yang kita rasakan
batin kita penuh dengan kerisauan. Kondisi di luar, baik sukacita ataupun kerisauan, semua ada di dalam batin dan otak kita, bertumpuk sehingga kegelapan batin dan kerisauan kita tidak berhenti mengakumulasi, sangat menderita. Makhluk awam, para makhluk di dalam 5 agregat ini adalah balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan kita. Selalu dikatakan tentang menentukan sendiri perjalanan nasib atau ditentukan oleh perjalanan nasib. Sebenarnya kita ditentukan oleh perjalanan nasib atau kita yang menentukan perjalanan nasib. Datang ke dunia ini adalah hal di luar kendali kita. Oleh karena itu, jika kita ingin beralih dari manusia awam ke jalan suci, satu-satunya cara adalah melalui Buddha Dharma. Kita harus menerima ajaran dengan bersungguh hati dan mempraktikannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mendengarkan Dharma dengan bersungguh hati. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa di akhir pelatihan diri Subhuti, setelah Subhuti bertemu dengan 3 juta koti Buddha, Subhuti akan mencapai kebuddhaan. Penampilan fisik Subhuti saat mencapai kebuddhaan adalah pada tubuh terakhirnya akan memperoleh 32 tanda agung, tegak, berwibawa, dan istimewa, layaknya gunung permata. Negeri dari Buddha itu akan terunggul dalam keagungan dan kemurnian. Semua makhluk yang melihatnya, tiada satupun yang tidak menyukainya. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Semua orang yang melihatnya akan merasakan sukacita. Mereka yang hidup pada era Buddha, setiap orang akan membangkitkan tekad untuk menerima Buddha Dharma. Inilah balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan dari nama dan rupa Buddha masa depan. Buddha di sana akan menyadarkan para makhluk yang tak terkira. Di dalam ajaran Buddha akan terdapat banyak bodhisattva. Semuanya memiliki kapasitas tajam dan dapat memutar roda ketidakmunduran. Negeri itu akan selalu diperagung oleh para bodhisattva. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Negeri itu semuanya orang baik, orang yang lengkap dalam kebijaksanaan dan melatih diri. Setiap orang adalah bodhisattva. Ini berarti di negeri ini, Buddha ada di sini untuk menyadarkan manusia yang tak terkira. Di dalam ajaran Buddha terdapat banyak bodhisattva, nama dan rupa Buddha. Di negeri kita menyelamatkan sangat banyak orang. Di saat yang bersamaan, setiap orang adalah akar besar. Dan juga mengembangkan hati yang besar, mempraktikkan jalan bodhisattva. Semuanya memiliki kapasitas tajam dan dapat memutar roda tak mundur lagi. Semuanya besar hati dan berkapasitas tajam, dapat memutar para Buddha roda Dharma tak mundur lagi. Semuanya memiliki kapasitas tajam dan dapat memutar roda tak mundur lagi. Orang-orang ini sangat besar hati dan memiliki kapasitas tajam. Dharma yang dikatakan semuanya dapat diterima oleh setiap orang. Di tempat itu mendengarkan Dharma
membicarakan dharma, dan di tempat itu juga membabarkan dharma. Roda dharma tidak mundur lagi. Betapa beruntungnya negeri ini. Semuanya memiliki kapasitas tajam. Para bodhisattva dengan kebijaksanaan unggul, maka semuanya memiliki kapasitas tajam. Beruntung sekali. Semua orang adalah orang yang bijaksana. Para bodhisattva dengan kebijaksanaan unggul beruntung sekali. Semua orang adalah orang yang bijaksana. Setiap orang adalah mitra bajik. Setiap orang adalah teman bajik. Orang-orang dengan kebijakan unggul, orang-orang dengan kebajikan unggul akan dapat berkumpul bersama pada satu tempat dan di tempat itu dapat memutar roda tak mundur lagi. Dapat memutar roda ketidakmunduran adalah memutar roda dharma dari realitas sejatinya satu batin, juga dinamakan roda dharma dari jalan tengah kendaraan tunggal. Itulah memahami dengan jelas akan sutra teratai, sehingga semua yang mendengarkannya akan mencapai kebudaan. Makanya dinamakan roda ketidakmunduran. Dapat memutar roda ketidakmunduran adalah memutar roda dharma dari realitas sejatinya satu batin. Roda dharma yang diputar adalah dharma kendaraan besar, bukan dharma kendaraan kecil. Hati semua orang dapat menerimanya. Roda dharma dari satu realitas sejati. Roda dharma jenis ini, dharma sejati tidak berhenti berputar. Dinamakan roda dharma dari jalan tengah kendaraan tunggal. Itu adalah jalan tengah. Bukan dharma yang hanya membahas tentang kekosongan saja, tetapi juga menganalisa keberadaan yang menakjubkan. Oleh karena itu dinamakan jalan tengah. Tidak melekat pada kekosongan, juga tidak melekat pada keberadaan. Kita paham, tahu bahwa dunia penuh ilusi dan tidak kekal. Jadi kita harus membina diri. Kita harus di tengah sebab dan kondisi ini membina jalinan berkah. Masuk ke tengah orang banyak untuk menghayati prinsip kebenaran dari ketidakkekalan di dunia. Kita paham, oleh karena itu pasti harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Pasti harus mempraktikkan. Tanpa mempraktikkan jalan bodhisattva, tidak akan mencapai kebudaan. Kita harus dengan sepenuh hati bersumbangsi, tidak menerima wujud luar dari dunia mencemari hati kita. Ini dinamakan roda dharma dari jalan tengahnya kendaraan tunggal. Juga adalah memahami dengan jelas akan sutra teratai. Sutra teratai di dunia itu juga sangat terkenal, yaitu sutra teratai adalah jalan bodhisattva. Di negeri itu, tidak berhenti menyebarluaskan sutra teratai jalan bodhisattva. Semua yang mendengarkannya akan mencapai kebudaan. Mereka yang mendengarkan sutra teratai setelah memahami dan mengamalkan sesuai yang diajarkan, bisa di jalan pencerahan agung yang lurus, melangkah di sepanjang jalan ini dengan sendirinya mencapai kondisi kebudaan. Sehingga semua yang mendengarnya akan mencapai kebudaan. Makanya dinamakan roda ketidakmunduran, yaitu melangkah lurus sepanjang jalan ini. Dengan demikian tidak akan terjatuh, mundur, dan terbalik. Negeri itu akan selalu diperagung oleh para bodhisattva. Negeri itu tidak hanya segala di tanah negerinya adalah mestika, orang-orangnya bahkan lebih agung.
tanah negeri tersebut jika ingin lingkungan kita baik. Tidak hanya membangun rumah dengan megah, dengan demikian lingkungan menjadi baik, atau menciptakan pemandangan yang sangat indah. Dengan demikian membuat kita bersuka cita. Ketika kita berinteraksi satu sama lain, jika tidak saling menyukai, dengan demikian tempat ini juga tidak akan merasa enggan untuk pergi. Jika dibutuhkan, antara satu sama lain memiliki hati bodhisattva, antara satu sama lain harus memiliki 6 prinsip keharmonisan. Dengan demikian adalah lingkungan yang paling agung, sehingga Buddha mengajari kita dalam ladang pelatihan diri harus ada 6 prinsip keharmonisan. Ladang pelatihan yang begitu agung, sehingga negeri itu akan selalu diperagung oleh para bodhisattva. Negerinya itu akan diperagung oleh para bodhisattva selalu. Di dalam ajaran Buddha, semuanya adalah para pengikut dengan kapasitas tajam dan masing-masing memiliki kebajikan yang mengagumkan. Semua orang ada membina diri. Setiap orang memiliki kebajikan. Negeri itu diperagung oleh para bodhisattva, di mana para bodhisattva membabarkan dharma untuk menyadarkan para makhluk, mengubah tradisi dan kebiasaan mereka ke arah yang lebih baik, sehingga negeri itu damai sejahtera. Kalau bukan aku, apa lagi? Negeri itu, bodhisattva sangat agung, antara sesama saling berinteraksi dan menjadi mitra bajik. Semuanya memberi manfaat kepada kita. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain memberikan manfaat kepada kita. Kita membuat orang bersuka cita. Orang lain membuat kita bahagia. Inilah bodhisattva agung di negeri tersebut, sehingga bodhisattva membabarkan dharma, saling berbagi ajaran Buddha. Sehingga negeri itu damai sejahtera. Kalau bukan agung, apalagi. Benar, setiap orang saling yang saya pahami adalah demikian. Hari ini dharma yang diterima yang saya pahami adalah demikian. Bagaimana yang kamu pahami? Kesan yang saya dapatkan adalah demikian. Saling memiliki kesan yang baik. Semua orang bersatu. Dharma ini semakin sempurna. Saling memutar roda dharma besar. Saling melengkapi. Saling menggunakan dharma pada tubuh kita. Tidak ada tabiat buruk. Mengubah tradisi dan kebiasaan ke arah yang lebih baik. Tabiat kita, tabiat masa lampau, saya adalah demikian. Tetapi sekarang setelah mendengarkan dharma, tabiat yang tidak baik harus dihapus. Dharma yang baik harus digunakan pada tubuh kita. Jika bisa demikian, kondisi lingkungan kita bukankah akan harmonis? Inikah yang dinamakan agung? Ini yang dinamakan negeri yang agung. Negeri harus agung, murni, dilakukan oleh kita. Kita harus baik-baik merubah kondisi batin kita. Mengubah tabiat buruk antara sesama suka saling berinteraksi mengembangkan 6 prinsip keharmonisan. Ladang pelatihan yang agung. Ini bukan tidak dapat dilakukan asalkan lebih bersungguh hati.